terdaftar di situ, terdaftar di dalam lembaga manajemen kolektif, baik untuk pencipta maupun penyanyi, performer, gitaris, instrumentalis maupun pemilik master. Ya. Tendensi antara sensitif satu sama lain segala macam gitu ya Mas? Bukan. Sama sekali bukan. Nah, karena kan beberapa kali mungkin Mas tadi sempat nyetil nih, maksudnya kayak Mas Once dibilang nggak bayar royalti lah segala macem, dibilang mahal kalau sama Once penyanyinya gitu Mas Once. Dan rewel katanya. Kalian tertarik sama berita kayak gini? Ntar saya beritain nanti yang nongol bukan berita kalau ini lagi. Naik Mas. Kalau kalian jamin bahwa akan dimulai, akan masuk berita ini, saya jawab. Aman. Apa sih? Soal disentil soal itu. Itu wajar, namanya juga pendapat orang ya. Mungkin berdasarkan dari perasaan, ungkapan perasaan. Dan juga mungkin ada pengetahuan tentang detil-detil yang masih kurang sedikit. Artinya saya sih anggapnya itu satu bagian dari dinamika bermusik di Indonesia. Ada satu yang kita perjuangkan bahwa lembaga manajemen kolektif nasional yang sudah dibentuk ini bisa menjalankan tugas dengan baik, ya, sehingga pendistribusian atau pengumpulan royalti dan pendistribusian itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Itu nggak mudah karena itu menyangkut sistem di dalamnya dan juga bagaimana aturan-aturan ini menjadi memasyarakatnya, artinya dimengerti oleh masyarakat. Pengertian dengan masyarakat yang separuh-separuh juga bisa jadi menyesatkan, apalagi ditambah dengan pendapat-pendapat yang tidak sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Apa yang saya katakan adalah hukum positif itu, hukum positif tahu nggak? Nggak tahu. Hukum positif itu adalah hukum yang berlaku, aturan-aturan yang tertulis yang berlaku dalam suatu negara. Jadi apa yang berlaku adalah LMKN adalah pengumpul dan pembagi royalti, ya, kepada yang berhak, apakah itu pencipta, apakah itu performer, maupun juga pemilik hak terkait seperti pemilik master rekaman. Ketika lagu itu diputar di tempat-tempat komersil, misalnya di pesawat terbang, restoran, karaoke, kemudian di mana ya, dalam tujuan komersil, maka ada hak daripada pemilik hak ini yang harus diambil, dikolek dan kemudian dibagikan. Termasuk pula dalam hal pertunjukan musik, konser dan sebagainya. Itu sampai di sini kan orang mengerti bahwa ada kepentingan hak cipta atau pencipta untuk dibela. Saya juga adalah pembela lebih dari 100% untuk kepentingan pencipta, karena saya juga menciptakan lagu juga, meskipun saya lebih dikenal sebagai penyanyi atau performer. Tapi di dalam album saya yang terakhir saya menciptakan lagu itu semuanya. Jadi berisik. Jadi kita harus memulai dengan pengertian terhadap hukum positif yang berlaku, ya, hukum positif atau aturan yang berlaku, bahwa ada wewenang di LMK dan LMKN untuk menjadi badan yang mengumpulkan dan membagikan royalti. Nah, di bawah LMKN atau Lembaga Manajemen Kolektif Nasional itu ada LMK, Lembaga Manajemen Kolektif, atau yang memiliki hak juga untuk mendistribusikan royalti itu kepada siapa? Kepada mereka yang terdaftar di situ, terdaftar di dalam lembaga manajemen kolektif, baik untuk pencipta maupun penyanyi, performer, gitaris, instrumentalis maupun pemilik master. Ya. Aturan yang ada kan sudah cukup jelas di Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014. Kemudian ada PP 56 tahun 2021 ya, salah. Kemudian ada Peraturan Menteri Nomor 9 tahun 2022, ya. Itu harus dilihat dari situ, bahwa pengumpulan royalti itu dilakukan oleh LMK dan LMKN berdasarkan apa?
angka yang akan dikumpulkan berdasarkan rate atau tarif yang sudah ditetapkan oleh menteri. Jadi misalnya kita ada di karaoke, kita menyanyikan berapa lagu di karaoke, itu ada sejumlah uang yang akan ditransfer kepada pencipta berdasarkan peraturan menteri, bukan berdasarkan peraturan yang dibuat oleh penciptanya. Bukan. Demikian juga dalam pertunjukan konser, jumlahnya adalah sejauh ini 2% dari tiket yang terjual, atau jika tidak memakai tiket maka 2% dari ongkos produksi musik atau ongkos produksi yang berhubungan dengan musik. Dan seperti itu. Jadi ada aturan mengenai tarif yang harus digarisbawahi. Ya, bukan LMKN itu atau LMK itu bisa membuat aturan sendiri. Kamu bayar segini ya, karena pencipta saya minta nih, gitu kan? Karena pencipta yang ada tergabung dari saya dalam organisasi saya minta kamu harus bayar segini atau kamu harus bayar segitu. Nggak bisa seperti itu. Ada aturan tentang tarif yang memang adalah hak hukum positif yang berlaku di negara ini. Tapi apakah mungkin Mas Dhani sendiri nggak tergabung dalam LMK, katanya dia belum dapat haknya yang dari dinyanyi sama Mas Once sendiri? Ahmad Dhani tergabung dalam LMK WAMI sebagai pencipta, dan dia akan tunduk terhadap aturan-aturan yang ditegakkan oleh LMK WAMI dalam hal pengumpulan royalti, yaitu 2% dari jumlah tiket yang terjual atau 2% dari ongkos produksi yang dikeluarkan untuk kepentingan musik. Tapi sampai Mas Ahmad tadi ngomong belum dapat royalti dari Mas Once, bagaimana bisa? Saya nggak mungkin bayar royalti ke dia karena saya akan bayar. Saya kan main diundang oleh event organizer. Nah, event organizer itulah yang bertanggung jawab pada LMK atau LMKN yang kemudian mendata lagu-lagu apa yang dibawakan. Ya, lalu event organizer sebagai user harus membayar sejumlah uang kepada LMK atau LMKN. Nah, jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah 2% dari tiket atau 2% dari ongkos produksi yang dikeluarkan oleh event organizer. Dari LMK dan LMKN, uang ini dalam periode tertentu akan disalurkan kepada pencipta yang tergabung di dalamnya. Ya. Salah satunya adalah Ahmad Dhani. Jadi bukan Mas Once yang nggak bayar royalti, tapi memang itu urusan penyelenggara gitu ya. Urusan penyelenggara event musik dan lembaga pengumpul royalti yang bernama LMK dan LMKN. Tapi sebetulnya bagaimana sih hubungan Mas Once dengan Ahmad Dhani? Ya baik-baik saja. Kan banyak statement yang dikeluarkan kurang baik lah Mas Once sendiri. Biasalah. Hati karena salaman sama presiden Jokowi. Seniman itu kan pandai mengelola rasa. Pandai mengelola rasanya mungkin jadi lagu baru. Tapi hati-hati bahwa seniman itu kadang-kadang nih, bukan saya katakan semuanya ya, seniman itu kurang pandai kadang-kadang sebagian dalam mengelola informasi untuk menjadi kesimpulan yang objektif ya. Saya ini kan kuliah hukum, saya bisa mengelola informasi hukum lalu mengeluarkan statement dan kesimpulan yang objektif. Kalau membuat mengelola rasa, ya monggo, itu mungkin bagian dari kesenimanan saya juga. Kemudian menghasilkan apa? Ya menghasilkan karya yang indah. Gitu. Mas Once sebaliknya nih, kalau lagu-lagu Mas Once yang Mas Once ciptakan dimainkan oleh Dewa 19, Mas Once pernah bilang bahwa itu ada kesepakatan pribadi antara Mas Once dan Ahmad Dhani atau gimana Mas? Jadi ada dua yang pernah Mas Once bilang, jadi ada melalui LMKN atau kesepakatan pribadi antara teman gitu. Gini, saya ingin LMKN dulu yang membuat satu statement bahwa aturan hukum positifnya seperti ini, ya. Bahwa saya ingin supaya masyarakat tahu bahwa ada aturan hukum yang resmi yang sudah ditetapkan negara dan pemerintah dalam hal pengumpulan royalti dan pembagiannya. Ya, bahwa LMKN, LMK adalah badan pengumpul royalti dan berapa yang dikumpulkan adalah sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah. Itu dulu, ya, sebarkan dulu itu ke masyarakat. Baru saya sebagai teman itu bisa dalam konteks saling mengerti ya, untuk membuat satu negosiasi, bisa dikatakan gitu ya, tapi secara rileks lah antara teman saja, bukan dalam konteks hukum, bukan dalam konteks aturan. Itu adalah bentuk simpati dari performer untuk pencipta.
Mas, tapi kan LMKN ini kan turunan dari PP Royalty Music nomor 56 ya. Ada yang cacat nggak Mas sejauh ini menurut Mas Once? Kalau cacat semua aturan di dunia ini, di bumi ada aja cacatnya, gitu kan? Penerapan LMKN gitu Mas, apa itu? Ada pasti kekurangan sana sini. Tapi kita mau pilih apa? Mau pilih khayalan di kepala kita bahwa seharusnya seperti ini, seharusnya seperti itu, kemudian membuat aturan sendiri, atau melakukan sesuatu berdasarkan apa? Berdasarkan hukum positif yang sudah ada. Lalu kemudian kita masuk ke dalam sistem yang ada dan memperbaikinya. Ya, kalau tidak secara keseluruhan tapi sedikit-sedikit. Itu lebih baik saya kira daripada membuat satu gerakan-gerakan lalu aturan-aturan sendiri yang mengacaukan sistem yang sedang dibangun. Mas Once, sedikit tambahan terakhir dan saya mungkin sedikit gengges nggak sih mungkin di setil-setil mulu kayak terakhir yang pas salaman sama Pak Jokowi Enggak lah, itu biasa aja. Nggak ada kekecewaan ke Mas Dani sendiri atau apa? Enggak, ya silakan aja. Publik nanti kan bisa menilai apakah satu pernyataan itu adalah pernyataan yang objektif atau sekedar pernyataan perasaan di satu tempat tertentu yang mungkin akan disesali di kemudian hari. Keren. Thank you guys. Once belum makan.